Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliantika dari kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1 SMKN 1 Keraksaan. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam KD 3.10 mengenai rahmat Islam bagi alam semesta. Meyakini dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di dunia dan masa datang. Kemajuan peradaban Islam yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin telah dipraktikkan selama 15 abad di muka bumi ini. Implementasi rahmat bagi semesta alam sudah meluas sampai ke berbagai belahan dunia. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qurani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar, dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat untuk orang Islam maupun untuk seluruh umat dan alam semesta. Dalam konsep Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan yang menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya, tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim memeluk Islam. Begitu halnya dalam tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun, dalam konteks sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pokok-pokoknya yang pemahamannya diperlukan tafsir secara detail dan komprehensif tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas, nilai, dan sejarah yang dimilikinya. Entitas Islam sebagai rahmatan lil alamin mengakui eksistensi pluralitas karena Islam memandang pluralitas sebagai sunnatullah, yaitu fungsi pengujian Allah Subhanahu wa taala pada manusia, fakta sosial dan rekayasa sosial atau social engineering, kemajuan umat manusia dan peradaban Islam. Meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia, dan meyakini pula bahwa kemunduran umat Islam di dunia sebagai bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, mempelajari peradaban Islam di dunia, khususnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan mutlak dilakukan. Karena dunia Islam pernah menjadi pusat ilmu dan peradaban dunia. Islam sangat terbuka menerima ilmu dan teknologi sepanjang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat sebagaimana dicontohkan oleh para ulama as-salafus salih dan para cendekiawan muslim. B. Menganalisis, mengevaluasi, dan menyajikan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Muhammad Isha Ansari, peneliti PSPI Solo, berpendapat bahwa awal mula kebangkitan peradaban Islam dapat ditelusuri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual di Baghdad dan Cordova pada masa pemerintahan Al-Ma'mun 813-833 Masehi. Ia mendirikan Bait Al-Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat kegiatan ilmiah Abdul Karim 2007-154. Pendirian sekolah yang terkenal ini melibatkan sarjana Kristen, Yahudi, dan Arab, mengambil tempat sendiri terutama dengan pelajaran asing, ilmu pengetahuan, dan filosofi Yunani. Hasil karya Galen, Hippokrates, Plato, Aristoteles, dan para komentator seperti Alexander Themistocles, John Philoponus, dan lain-lain. Bammed 2036. Pada masa itu, banyak karya Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemah itu banyak dibantu oleh orang-orang Kristen, Majusi, dan Sabi'ah.
Sementara di Cordova, aktivitas ilmiah mulai berkembang pesat sejak masa pemerintahan Abdurrahman II 822 sampai 852 Masehi. Ia mendirikan universitas, memperluas dan memperindah Masjid Abdul Karim 2007 239. Cordova kemudian menjadi sangat maju dan tampil sebagai pusat peradaban yang menyinari Eropa. Pada waktu itu, Eropa masih tenggelam pada keterbelakangan dan kegelapan abad pertengahan. Dr. Andes Muhammad Sayyid Al-Wakil 1998 menukil perkataan seorang penulis Amerika yang menggambarkan keadaan Eropa pada masa itu. Jika matahari telah terbenam, sebuah kota besar di Eropa terlihat gelap gulita. Di sisi lain, Cordova telah berderang disinari lampu-lampu umum. Eropa sangat kumuh, sementara di kota Cordova telah dibangun 1000 WC umum. Eropa sangat kotor, sementara penduduk Cordova hidup dengan kebersihan. Eropa tenggelam dalam lumpur, sementara jalan-jalan Cordova telah mulus. Atap istana-istana Eropa sudah bocor, sementara istana-istana Cordova dihiasi dengan perhiasan yang mewah. Para tokoh Eropa tidak bisa menulis namanya sendiri, sementara anak-anak Cordova sudah mulai masuk sekolah. Bagaimana hubungan Islam dengan dunia Barat saat ini? Hubungan Islam dengan Barat saat ini identik dengan hubungan benturan atau alaka asyirah dan permusuhan. Barat sentiasa membangun dan menyebarkan opini negatif terhadap Islam dan pemeluknya. Menurut mereka, Islam merupakan ancaman terhadap peradaban umat manusia. Di sisi lain, Barat seringkali membanggakan kemajuan peradaban mereka dan mengklaim bahwa hal itu merupakan warisan dari kemajuan peradaban Yunani Romawi semata. Mereka mengingkari adanya pengaruh dan kontribusi Islam beserta peradabannya dalam membangkitkan Eropa modern sebagai negeri asal bangsa Barat dan memantapkan puncak kemajuannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.